Pernahkah Anda membuka lemari penyimpanan alat kebun Anda dan merasa seperti sedang melihat gudang limbah beracun? Ada botol untuk kutu daun, botol lain untuk jamur, satu lagi untuk ulat, dan deretan pupuk kimia dengan nama yang bahkan sulit untuk dieja. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua botol beracun dan mahal itu bisa Anda buang hari ini juga? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas satu rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh industri pertanian kimia dari Anda. Kita akan membongkar satu bahan ajaib, sebuah solusi universal yang bisa menggantikan semua perawatan tanaman Anda selama satu musim penuh. Bayangkan sebuah kebun yang subur, bebas dari hama yang merusak, tanpa bercak jamur di daun, dan yang paling penting, 100% aman untuk Anda, keluarga Anda, dan hewan peliharaan Anda. Banyak yang mengira bahwa untuk mendapatkan hasil kebun yang profesional, kita harus menggunakan bahan kimia kelas berat. Namun, itu adalah kebohongan besar. Di akhir video ini, Anda akan memegang sebuah resep rahasia yang akan membuat tetangga Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Anda lakukan pada tanaman Anda. Apakah Anda siap untuk mengubah kebun Anda menjadi surga organik? Mari kita mulai. Untuk memahami mengapa kita sangat membutuhkan perubahan ini, kita perlu melihat sedikit ke masa lalu. Selama beberapa dekade terakhir, kita telah dicuci otaknya oleh iklan komersial. Sejak revolusi hijau dimulai pada pertengahan abad ke-20, kita diajarkan bahwa alam ini tidak cukup kuat untuk merawat dirinya sendiri. Industri meyakinkan kita bahwa setiap masalah kecil di kebun membutuhkan solusi kimiawi yang spesifik dan tentu saja mahal. Kutu putih menyerang, beli racun A. Daun terkena jamur, beli semprotan B. Tanaman kurang hijau, beli cairan C. Akibatnya, kita menjadi bergantung pada produk-produk ini layaknya sebuah kecanduan. Padahal, sebelum era modern ini, nenek moyang kita berhasil menumbuhkan makanan dan tanaman yang luar biasa sehat tanpa menyentuh satu tetes pun bahan kimia sintetis. Mereka memahami bahasa alam dan menggunakan apa yang disediakan oleh bumi untuk menjaga keseimbangan. Masalah terbesar dengan pendekatan kimia modern adalah efek sampingnya. Bahan kimia tidak hanya membunuh hama, tetapi juga menghancurkan kehidupan mikroba, baik di dalam tanah. Tanah menjadi mati dan tanaman menjadi lemah secara alami, sehingga membutuhkan lebih banyak lagi bahan kimia. Ini adalah lingkaran setan yang menguras dompet dan merusak bumi kita. Sekarang saatnya kita memutus rantai tersebut dan kembali ke solusi tunggal yang cerdas dan alami. Mari kita bahas masalah pertama yang sering membuat kita frustrasi, yaitu rak di toko pertanian yang penuh dengan ilusi. Saat Anda masuk ke toko tanaman, Anda akan disambut oleh ratusan botol berwarna-warni yang menjanjikan keajaiban instan. Namun, mari kita pikirkan dengan logika yang sederhana. Alam tidak pernah bekerja dalam kotak-kotak terpisah. Di alam liar, tidak ada yang datang menyemprotkan pestisida khusus ulat setiap hari Selasa. Kebanyakan dari bahan kimia komersial ini sebenarnya dirancang untuk mengatasi gejala, bukan akar masalahnya. Sebagai contoh yang sangat nyata, coba Anda perhatikan botol pembasmi serangga di rumah Anda. Di sana sering tertulis peringatan bahaya yang sangat mengerikan, seperti harus menggunakan sarung tangan tebal dan masker wajah. Jika sebuah produk sangat berbahaya bagi Anda yang hanya menyemprotkannya, bayangkan apa yang dilakukannya pada jaringan halus daun tanaman kesayangan Anda. Banyak pemula percaya pada mitos bahwa semakin kuat bahan kimia yang digunakan, maka akan semakin baik pula hasilnya untuk kebun. Kenyataannya, menyemprotkan bahan kimia keras ini sama seperti menjatuhkan bom nuklir di taman Anda. Ia memang membunuh ulatnya, tetapi ia juga menghabisi lebah, kupu-kupu, kumbang kepik, dan cacing tanah yang justru sangat penting untuk kesuburan jangka panjang. Oleh karena itu, kita butuh satu pendekatan baru yang bekerja bersama alam, bukan melawannya. Lalu,
Apa sebenarnya kerusakan tak kasat mata yang kita timbulkan saat kita terus-menerus membeli dan menggunakan bahan kimia ini? Ini membawa kita pada sebuah pemahaman mendalam tentang tanah. Tanah bukanlah sekadar kotoran berwarna coklat, tempat akar berpegangan. Tanah yang sehat adalah sebuah kota metropolis mikroskopis yang hidup dan bernapas. Di dalam satu genggam tanah yang subur, terdapat miliaran mikroorganisme, jamur baik, dan bakteri yang bekerja tanpa henti. Mereka bertugas memecah bahan organik menjadi nutrisi yang bisa diminum oleh tanaman Anda. Nah, ketika Anda menyiramkan pestisida atau pupuk kimia sintetis, Anda pada dasarnya sedang menuangkan racun ke seluruh kota metropolis tersebut. Sebagai ilustrasi yang mudah dibayangkan, coba bayangkan Anda sedang minum antibiotik dosis tinggi setiap hari, padahal Anda hanya sedang bersin sedikit. Apa yang terjadi? Sistem kekebalan alami tubuh Anda akan hancur. Begitu juga dengan tanaman Anda. Tanpa bantuan kehidupan di dalam tanah, sistem akar tanaman menjadi lemah dan stres. Cacing tanah yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang menggemburkan tanah dan memberikan pupuk alami akan mati atau lari menjauh dari kebun Anda. Tanpa mereka, tanah menjadi keras dan tidak bisa menyerap air dengan baik. Inilah alasan utama mengapa tanaman yang dirawat dengan bahan kimia selalu terlihat butuh bantuan medis. Selain kerusakan ekosistem, ada satu kenyataan pahit yang seringkali tidak kita sadari, yaitu kebocoran keuangan yang sangat besar. Berkebun seharusnya menjadi hobi yang menyenangkan dan menghasilkan, bukan menjadi beban pengeluaran bulanan. Mari kita hitung sejenak pengeluaran yang tidak perlu ini. Jika Anda membeli satu botol pestisida kimia, harganya mungkin tidak seberapa, katakanlah Rp50.000. Tapi kemudian Anda butuh fungisida untuk musim hujan, seharga Rp75.000. Lalu hormon pertumbuhan, pupuk daun, obat anti semut, pembasmi siput, dan daftarnya terus berlanjut. Dalam satu musim tanam yang berlangsung selama sekitar 6 bulan, Anda bisa menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah hanya untuk cairan kimia yang baunya menyengat. Uang sebanyak itu sebenarnya bisa Anda gunakan untuk membeli bibit tanaman langka yang sudah lama Anda idamkan atau pot keramik yang cantik. Hal ini terjadi karena industri memang mendesain produk mereka agar cepat habis dan memaksa Anda untuk kembali membeli. Mereka tidak ingin Anda tahu bahwa sebenarnya ada satu racikan sederhana yang bisa Anda buat sendiri di dapur. Sebuah ramuan yang bahan-bahannya murah, mudah didapat, dan bisa mencakup hampir semua fungsi botol-botol mahal tersebut. Dengan beralih ke satu solusi universal ini, Anda secara otomatis akan memotong anggaran perawatan kebun Anda hingga 90%. Jadi, apa sebenarnya identitas dari sang pahlawan penyelamat kebun kita ini? Mari kita singkap rahasianya sekarang juga. Kita tidak sedang berbicara tentang sihir, melainkan sebuah campuran organik 3 aksi super yang telah diuji oleh waktu. Solusi tunggal penangkal segala masalah ini terdiri dari 3 bahan utama yang sangat luar biasa. Bahan yang pertama adalah minyak mimba murni, atau yang sering dikenal dengan neem oil. Bahan yang kedua adalah sabun cair pencuci piring yang paling lembut dan tanpa pemutih. Dan bahan yang ketiga adalah benda yang pasti ada di dapur Anda, yaitu soda kue atau baking soda biasa. Mungkin terdengar terlalu sederhana untuk menjadi nyata, bukan? Tapi jangan salah sangka. Kombinasi dari ketiga bahan inilah yang menciptakan perisai tak tertembus untuk tanaman Anda. Ini bukan hanya cerita rakyat, tetapi ilmu pengetahuan yang terbukti ampuh. Minyak mimba bertugas sebagai pengusir hama dan pengganggu siklus hidup serangga jahat. Sabun cair bertindak sebagai zat penembus yang menghancurkan pertahanan serangga bertubuh lunak sekaligus membantu minyak bercampur dengan air. Sementara itu, soda kue adalah senjata pemusnah massal bagi segala jenis spora jamur yang mencoba menempel pada daun.
Saat ketiga elemen ini bersatu dalam satu botol semprotan air, Anda mendapatkan insektisida, fungisida, dan mitisida sekaligus. Mari kita selami lebih dalam keajaiban dari bahan utama kita yang pertama, yaitu minyak mimba. Minyak ini diekstrak dari biji pohon mimba, sebuah pohon yang sangat dihormati dalam tradisi kuno karena khasiat penyembuhannya yang ajaib. Apa yang membuat minyak ini begitu istimewa untuk tanaman kita? Rahasianya terletak pada sebuah senyawa aktif alami yang disebut azadirachtin. Senyawa ini sangat brilian karena tidak bekerja seperti racun serangga kimia murahan yang membunuh serangga secara brutal saat itu juga. Sebaliknya, minyak mimba bekerja seperti sebuah operasi intelijen tingkat tinggi. Ketika serangga hama, sebut saja kawanan ulat daun yang rakus, tanpa sengaja memakan sedikit saja bagian daun yang telah disemprot dengan minyak mimba, sistem hormonal ulat tersebut akan langsung menjadi kacau balau. Ini adalah efek psikologis dan fisik yang luar biasa pada dunia serangga. Azadirachtin ini masuk ke dalam tubuh ulat dan memberitahu otak mereka bahwa mereka sudah kenyang, padahal perut mereka kosong. Akibatnya, ulat tersebut akan berhenti makan daun tanaman kesayangan Anda seketika itu juga. Mereka akan terdiam kebingungan dan pada akhirnya mati kelaparan secara alami. Ini adalah cara yang jauh lebih elegan dan bersih untuk mengendalikan populasi hama di kebun Anda tanpa meninggalkan residu beracun di udara. Lebih menakjubkan lagi, minyak mimba tidak hanya menghentikan nafsu makan hama, tetapi juga mengacaukan kemampuan mereka untuk berkembang biak. Jika Anda pernah mengalami serangan hama kutu putih yang jumlahnya meledak hanya dalam waktu 2 hari, Anda tahu betapa mengerikannya kecepatan reproduksi mereka. Nah, senyawa ajaib dalam minyak mimba ini bertindak seperti pengganggu hormon pertumbuhan. Kutu putih atau tungau yang terpapar minyak ini akan lupa bagaimana caranya berganti kulit atau bertelur. Tanpa generasi penerus, invasi hama di kebun Anda akan runtuh dari dalam. Namun, ada satu mitos besar di kalangan pekebun pemula yang harus kita luruskan di sini. Banyak orang mencoba bahan organik sekali, lalu keesokan harinya melihat hama masih menempel di daun, dan langsung menyimpulkan bahwa bahan organik itu lambat dan tidak berguna. Padahal, hama tersebut sebenarnya sudah lumpuh seperti mayat hidup. Mereka ada di sana, tapi mereka sudah tidak bisa makan atau merusak tanaman Anda lagi. Kesabaran adalah kunci utama saat kita bekerja bersama alam. Anda mungkin tidak akan melihat hama berjatuhan seketika, seperti di iklan pembasmi serangga aerosol. Tetapi dalam waktu 3 hingga 5 hari, koloni hama tersebut akan hilang sama sekali. Dan yang lebih penting, tanaman Anda tetap sehat dan terbebas dari stres kimiawi. Sekarang kita beralih ke pahlawan pendukung kita yang kedua, yaitu sabun cair ringan. Mengapa kita butuh sabun pencuci piring dalam resep ini? Coba bayangkan pelajaran sains dasar di masa sekolah dulu. Anda tentu ingat bahwa minyak dan air bermusuhan. Jika Anda hanya memasukkan minyak mimba ke dalam botol semprotan berisi air lalu mengocoknya, minyak itu akan kembali mengapung di permukaan air dalam hitungan detik. Jika Anda menyemprotkannya dalam kondisi seperti itu, sebagian daun akan terkena minyak pekat yang bisa membakar daun, sementara bagian lainnya hanya terkena air biasa. Disinilah sabun cair masuk sebagai negosiator ulung. Sabun bertindak sebagai surfaktan atau pengemulsi alami. Dengan hanya menambahkan sedikit sabun, ikatan molekul air akan pecah, memungkinkan minyak mimba terpecah menjadi tetesan-tetesan mikroskopis dan menyatu sempurna dengan air. Hasilnya adalah sebuah cairan emulsi yang halus dan merata. Sebagai ilustrasi, cairan ini akan menempel pada permukaan daun tanaman, seperti sebuah lapisan perisai pelindung yang tipis, alih-alih membentuk tetesan air besar yang langsung jatuh ke tanah. Pastikan saja Anda menggunakan sabun cair yang paling biasa.
tanpa tambahan bahan pemutih buatan atau pengharum yang sangat tajam. Karena bahan kimia keras dalam sabun yang salah justru bisa menyakiti daun tanaman. Ternyata fungsi sabun cair tidak hanya berhenti sebagai pencampur air dan minyak saja. Sabun cair ringan ini secara mandiri adalah pembunuh hama yang sangat efektif, khususnya untuk serangga-serangga berukuran kecil dengan tubuh yang lunak. Mari kita ambil contoh kutu daun hijau yang sering berkumpul di ujung tunas baru, atau kutu kebul yang terbang seperti bedak putih saat tanaman disentuh. Hama-hama menjengkelkan ini tidak memiliki cangkang keras seperti kumbang. Mereka hanya dilindungi oleh lapisan tipis zat lilin di luar tubuh mereka yang menjaga agar cairan tubuh mereka tidak menguap. Nah, apa yang dilakukan sabun cuci piring pada lemak dan minyak membandel di wajan Anda? Sabun akan meluruhkannya. Hal yang persis sama terjadi pada hama bertubuh lunak ini. Ketika cairan campuran kita menyentuh tubuh kutu daun, sabun akan secara agresif melarutkan lapisan lilin pelindung tubuh mereka. Tanpa jaket pelindung tersebut, kutu daun akan kehilangan cairan tubuhnya dan mengering dengan sangat cepat di bawah hembusan angin. Ini adalah serangan ganda yang brilian. Minyak mimba meracuni sistem pencernaan mereka, sementara sabun menghancurkan pertahanan luar mereka. Hama-hama kecil itu benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan kombinasi mematikan namun ramah lingkungan ini. Setelah kita menangani masalah serangga dengan minyak mimba dan sabun, bagaimana dengan musuh tak kasat mata yang sering datang bersama musim hujan? Ya, kita berbicara tentang penyakit jamur dan spora ganas yang membuat daun menjadi bercak-bercak hitam atau tertutup bubuk putih. Inilah saatnya bahan ketiga kita, soda kue, naik ke atas panggung untuk memamerkan kekuatannya. Soda kue adalah salah satu rahasia pertanian organik yang paling tersimpan rapat dan paling murah yang pernah ada. Mari kita ambil contoh penyakit embun tepung. Penyakit ini sering menyerang daun tanaman labu, mentimun, atau mawar, membuatnya terlihat seperti baru saja ditaburi tepung terigu, dan perlahan-lahan membunuh daun tersebut. Jamur penyebab embun tepung sangat menyukai kondisi permukaan daun yang sedikit asam dan lembab. Mereka menganggap daun tersebut sebagai tempat tidur yang nyaman untuk berkembang biak. Namun, saat Anda menyemprotkan larutan yang mengandung soda kue, Anda sedang mengubah aturan main secara drastis. Soda kue bersifat sangat basa. Senyawa sederhana ini dengan cepat mengubah keseimbangan derajat keasaman atau pH di permukaan daun tanaman Anda. Perubahan mendadak ini membuat jamur merasa seperti tiba-tiba dilempar ke sebuah gurun pasir yang mendidih. Mekanisme kerja soda kue ini sungguh sebuah karya seni dari ilmu kimia alami. Begitu permukaan daun berubah menjadi sedikit basah akibat sentuhan soda kue, spora jamur yang terbawa angin dan mendarat di sana tidak akan bisa berkecambah. Bagi spora jamur, lingkungan basah itu sangat beracun dan tidak ramah. Mereka akan layu dan mati sebelum sempat menginfeksi jaringan sel tanaman. Namun, ada satu mitos yang sering menakut-nakuti para pemula. Banyak yang bilang bahwa menyemprotkan soda kue akan membuat daun tanaman hangus terbakar. Mitos ini ada benarnya, tetapi hanya jika Anda melakukannya dengan cara yang salah dan ceroboh. Memang benar, jika Anda menaburkan soda kue segenggam penuh langsung ke atas daun, tanaman Anda akan mati kepanasan secara kimiawi. Kuncinya selalu terletak pada takaran dan dosis yang sangat tepat, layaknya membuat resep kue yang lezat. Dalam konsentrasi yang sangat kecil dan aman, yang dicampur dengan minyak mimba pelindung dan sabun, soda kue sama sekali tidak akan melukai daun Anda. Sebaliknya, ia bertindak seperti pasukan penjaga perbatasan tak kasat mata yang terus berpatroli, menolak masuknya segala jenis infeksi jamur yang berusaha menembus pertahanan tanaman. Anda mendapatkan perlindungan ala fungisida kelas atas dengan harga yang sangat murah. Sekarang,
Mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara meracik formula ajaib pengganti semua bahan kimia ini. Siapkan alat tulis Anda atau simpan video ini karena Anda akan membutuhkan resep akurat ini. Pertama-tama, ambil sebuah botol semprotan berukuran 1 liter yang bersih dan kosong. Ingat, jangan menggunakan botol bekas pestisida kimia, karena residunya bisa merusak racikan organik kita. Isi botol tersebut dengan 1 liter air suhu ruangan yang bersih, jangan gunakan air panas. Kemudian, teteskan tepat setengah sendok teh sabun cair ringan ke dalam air tersebut. Aduk perlahan hingga tercampur rata dan airnya sedikit berbusa. Sangat penting untuk memasukkan sabun sebelum minyak. Setelah itu, tuangkan tepat 1 sendok teh minyak mimba murni ke dalam botol. Terakhir, tambahkan setengah sendok teh soda kue halus ke dalam racikan tersebut. Tutup botol semprotan Anda dengan rapat dan kocok dengan penuh semangat selama kira-kira 30 detik. Anda akan melihat air di dalam botol berubah menjadi cairan putih susu yang sedikit keruh. Selamat, Anda baru saja menciptakan sebuah ramuan organik super yang kemampuannya jauh melampaui botol-botol mahal yang dijual di toko pertanian manapun. Resep sederhana ini adalah kunci kemerdekaan kebun Anda. Memiliki senjata yang luar biasa tidak akan berguna jika Anda tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Waktu penyemprotan adalah rahasia krusial yang membedakan antara pekebun yang sukses dan yang gagal. Aturan emas yang tidak boleh dilanggar adalah jangan pernah menyemprotkan campuran ajaib ini di bawah terik sinar matahari siang yang menyengat. Mengapa demikian? Bayangkan daun tanaman Anda tertutup lapisan tipis cairan yang mengandung minyak. Di bawah matahari tengah hari yang terik, tetesan-tetesan cairan mikroskopis itu akan bertindak seperti kaca pembesar kecil yang memfokuskan sinar matahari langsung ke jaringan daun. Hasilnya, daun akan mengalami luka bakar parah dan berubah menjadi kecoklatan. Waktu yang paling sempurna untuk mengaplikasikan ramuan universal ini adalah pada pagi hari yang sejuk sebelum jam 8, atau lebih baik lagi, pada sore hari menjelang matahari terbenam. Menyemprot pada sore hari memberikan banyak keuntungan. Cairan memiliki waktu sepanjang malam yang sejuk untuk mengering secara perlahan, menyerap dengan baik, dan mulai bekerja membasmi jamur serta mengacaukan sistem hama malam hari. Pada saat matahari terbit keesokan harinya, tanaman Anda sudah kembali kering, terlindungi, dan siap menyerap cahaya dengan aman. Selain waktu, teknik penyemprotan juga memiliki seni tersendiri. Banyak orang hanya menyemprot tanaman dari atas, melihat daunnya basah, lalu menganggap pekerjaan sudah selesai. Ini adalah sebuah kesalahan taktis yang sangat besar. Hama yang cerdas sangat jarang berjemur di bagian atas daun. Mereka tahu predator seperti burung akan mudah melihat mereka. Musuh-musuh kebun seperti tungau, laba-laba merah yang sangat merusak, kutu daun, dan telur-telur ngengat hampir selalu bersembunyi di bagian bawah atau bagian belakang daun. Bagian bawah daun adalah tempat yang teduh, aman, dan paling mudah ditembus oleh mulut pengisap serangga. Oleh karena itu, saat Anda memegang botol semprotan ramuan mimba dan soda kue kita, Anda harus bermain petak umpet. Arahkan mulut semprotan dari bawah ke atas. Pastikan Anda membasahi seluruh permukaan bawah daun secara merata. Bayangkan Anda sedang memandikan tanaman kesayangan Anda. Semprot juga celah-celah batang dan tempat bertemunya daun dan cabang, karena di sanalah serangga bersisik sering bersembunyi. Dengan teknik penyemprotan total dan menyeluruh ini, Anda memastikan tidak ada satupun wilayah aman yang tersisa bagi hama maupun jamur untuk berkembang biak di area kebun Anda. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah, seberapa sering kita harus menyemprotkan cairan organik ini? Jawabannya sangat bergantung pada kondisi kebun Anda saat ini. Mari kita ibaratkan seperti perawatan kesehatan manusia.
Jika tanaman Anda dalam kondisi sehat, subur, dan Anda hanya ingin mencegah datangnya masalah, maka Anda cukup melakukan penyemprotan ringan 1 kali dalam waktu 12 hingga 14 hari. Ini ibarat memberikan suplemen vitamin rutin atau membawa tanaman Anda ke sesi spa perlindungan 2 minggu sekali. Tindakan pencegahan ini menjaga lapisan pertahanan daun tetap aktif, sehingga hama yang lewat akan langsung mencium bau mimba dan memutuskan untuk mencari makan di kebun tetangga saja. Namun, situasinya sangat berbeda jika kebun Anda sedang berada di tengah-tengah invasi hama besar-besaran atau serangan wabah jamur yang ganas. Jika tanaman Anda sedang sakit parah, ini ibarat mereka sedang berada di ruang gawat darurat. Anda harus meningkatkan frekuensi penyemprotan. Semprotkan campuran ajaib ini setiap 3 hingga 5 hari sekali selama 2 minggu berturut-turut. Konsistensi tinggi ini sangat diperlukan untuk memutus siklus hidup hama yang terus menetas dari telur baru setiap harinya. Mari kita lihat bukti nyata bagaimana satu botol racikan ajaib kita ini berhasil menyingkirkan fungsi fungisida kimia. Ambil contoh tanaman bunga mawar yang elegan. Mawar sangat terkenal rentan terhadap penyakit mengerikan yang disebut bercak hitam. Penyakit ini disebabkan oleh jamur agresif yang memakan jaringan daun, meninggalkan noda hitam jelek, dan akhirnya membuat mawar Anda gundul sepenuhnya. Dulu, Anda mungkin harus membeli fungisida berbahan tembaga yang beracun dan meninggalkan residu kebiruan yang merusak keindahan tanaman. Sekarang, dengan campuran soda kue dan minyak mimba yang kita buat, Anda dapat menyelamatkan mawar tersebut dengan cara yang elegan. Minyak mimba melapisi daun, melindunginya dari air hujan yang sering membawa spora, sementara sifat basa dari soda kue memastikan spora bercak hitam yang mendarat akan langsung musnah terbakar. Jika Anda menyemprotkan larutan ini secara rutin di musim hujan, tanaman mawar, Anda akan tetap mempertahankan daun-daun hijau yang berkilau bersih dan bunga-bunganya akan bermekaran lebih besar dan cerah karena tanaman tidak perlu lagi menghabiskan energinya untuk bertarung melawan infeksi jamur yang menguras tenaga. Bukti nyata lainnya terlihat jelas pada kemampuannya menggantikan insektisida kimiawi yang mematikan. Coba kita tengok tanaman cabai di pekarangan Anda. Tanaman cabai sangat sering menjadi sasaran empuk bagi kutu kebul, hama putih kecil yang berkerumun layaknya awan debu putih dan menghisap seluruh getah kehidupan dari daun cabai Anda, membuatnya keriting dan kerdil. Menggunakan racun semprot kimia pada tanaman cabai sangatlah berisiko, karena racun tersebut bisa meresap ke dalam buah cabai yang nantinya akan Anda makan bersama keluarga. Bukankah sangat menakutkan membayangkan kita memakan sisa pestisida? Namun, dengan menggunakan satu solusi pengganti dari kita, Anda menciptakan lingkungan bebas hama yang sangat aman. Minyak mimba yang disemprotkan secara konsisten akan diserap dalam jumlah kecil oleh jaringan daun cabai, membuat rasa getah tanaman menjadi sangat pahit dan menjijikkan bagi serangga perusak manapun. Kutu kebul akan menolak untuk hinggap dan memakan daun tersebut. Jikapun ada yang nekat, lapisan sabun pencuci piring akan dengan cepat melumpuhkan mereka secara fisik. Tanaman cabai Anda pun akan kembali tumbuh lurus, subur, dan menghasilkan buah lebat tanpa ancaman residu bahan kimia beracun masuk ke meja makan Anda. Kehebatan racikan satu untuk semua ini tidak hanya berhenti di atas permukaan tanah saja. Banyak yang tidak menyadari bahwa saat Anda menyemprot tanaman secara merata, sebagian dari cairan tersebut akan menetes jatuh dan meresap ke dalam tanah di sekitar pangkal akar tanaman. Berbeda dengan bahan kimia sintetis yang meracuni bumi saat mereka menetes ke tanah, tetesan campuran minyak mimba organik ini justru memberikan berkah tersembunyi. Saat minyak mimba menyentuh tanah, ia bertindak sebagai pelindung akar yang sangat hebat. Di dalam tanah, seringkali terdapat cacing gilik mikroskopis jahat yang disebut nematoda akar. Nematoda ini suka menggigit dan merusak sistem perakaran tanaman dari bawah
membuat tanaman layu secara misterius tanpa sebab yang terlihat. Nah, residu minyak mimba yang menyerap ke tanah ini akan menciptakan perisai anti nematoda di sekitar akar, mengusir hama mikroskopis tersebut. Selain itu, seiring berjalannya waktu, sisa-sisa bahan organik dari mimba ini akan terurai secara alami dan berubah menjadi pupuk ringan yang menutrisi mikroba baik di dalam tanah. Bukankah luar biasa? Satu produk yang membasmi hama di atas, sekaligus melindungi dan menyuburkan dari bawah. Tentu saja, bagi para pecinta lingkungan, ada kekhawatiran besar yang sering kali muncul dalam benak kita. Jika campuran organik ini begitu ampuh membunuh hama perusak, apakah ia juga akan membunuh serangga, baik seperti lebah pekerja, kupu-kupu yang cantik, atau kumbang kepik yang sangat bermanfaat bagi penyerbukan? Ini adalah ketakutan yang sangat masuk akal, dan saya senang bisa membagikan kabar baiknya. Berbeda dengan pestisida kimia yang bekerja dengan cara membunuh segala jenis serangga tanpa pandang bulu, racikan mimba dan sabun ini bekerja secara selektif jika digunakan dengan benar. Ingatkah aturan kita untuk menyemprot hanya pada sore hari menjelang malam? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Lebah penyerbuk dan kupu-kupu aktif beroperasi mencari nektar pada pagi hingga sore hari. Menjelang malam, mereka akan kembali ke sarangnya untuk tidur dengan tenang. Saat itulah kita melakukan penyemprotan. Pada pagi hari, saat cairan pelindung kita telah mengering dan menyatu dengan daun, lebah bisa kembali hinggap di bunga dengan 100% aman. Minyak mimba hanya akan berakibat fatal bagi serangga yang mengunyah dan memakan jaringan daun tanaman. Sedangkan lebah yang mulia hanya menghisap nektar bunga tanpa memakan daunnya sama sekali. Satu hal penting yang harus selalu Anda perhatikan tentang beralih dari solusi kimia pabrik ke solusi organik murni adalah perihal penyimpanan. Ini sangat berbeda dengan cara lama Anda. Botol bahan kimia beracun komersial biasanya dicampur dengan banyak pengawet keras, sehingga mereka bisa disimpan di dalam lemari yang panas selama bertahun-tahun tanpa kehilangan potensinya. Namun, racikan super pelindung alam yang baru saja Anda buat ini benar-benar 100% organik dan alami. Seperti layaknya jus buah segar yang baru diperas, bahan-bahan aktif alami di dalamnya, terutama senyawa penyembuh dari minyak mimba, akan mulai terurai perlahan saat dicampur dengan air. Jika Anda mencampur terlalu banyak dan mendiamkan sisa cairan organik tersebut di dalam botol selama beberapa hari, campurannya akan mulai berbau sedikit aneh, dan efektivitasnya dalam membunuh hama serta jamur akan menurun drastis menjadi hampir nol. Aturan praktis yang harus Anda ikuti adalah, buatlah takaran racikan yang pas, dan cukup hanya untuk satu kali keliling sesi penyemprotan di kebun Anda. Selalu gunakan campuran yang baru dan segar. Dengan begitu, Anda memastikan tanaman Anda selalu mendapatkan pertahanan alami dalam kondisi dan potensi maksimal yang tiada duanya. Di balik semua manfaat luar biasa untuk tanaman, keuntungan terbesar yang akan Anda rasakan dari menggunakan racikan universal pengganti bahan kimia ini justru berhubungan dengan kedamaian pikiran Anda sendiri. Coba ingat kembali perasaan cemas yang merayap ketika Anda selesai menyemprotkan pestisida kimia yang menyengat di kebun belakang. Anda harus melarang anak-anak Anda bermain di rumput, dan Anda harus mengurung anjing atau kucing peliharaan di dalam rumah karena takut mereka keracunan. Kebun yang seharusnya menjadi tempat bersantai malah berubah menjadi area karantina yang menegangkan. Sekarang, bayangkan sebuah skenario baru yang indah. Anda baru saja selesai merawat kebun Anda dengan ramuan soda kue, sabun, dan minyak mimba kita yang ampuh. 5 menit kemudian, anak Anda berlarian mengejar bola melintasi tanaman tersebut. Kucing kesayangan Anda tertidur pulas di bawah bayangan daun tomat yang baru saja Anda semprot. Anda tidak perlu panik sedikit pun.
karena Anda tahu persis bahwa setiap tetes cairan yang ada di kebun Anda benar-benar aman. Anda telah mengembalikan kebun menjadi surga keluarga yang sesungguhnya. Inilah kemerdekaan psikologis sejati yang Anda peroleh dengan meninggalkan segala ketergantungan pada racun botolan kimia. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Fakta yang paling mengejutkan sekaligus melegakan adalah kebun Anda tidak pernah membutuhkan gudang bahan kimia beracun untuk bisa tampil subur dan menawan. Alam selalu menyediakan jawabannya. Dengan mengganti puluhan botol perawatan komersial Anda dengan racikan sederhana minyak mimba, sedikit sabun ringan, dan soda kue, Anda tidak hanya menghemat uang dalam jumlah yang signifikan, tetapi Anda juga sedang merevolusi kesehatan tanah, melindungi serangga penyerbuk, dan menjaga keamanan mutlak bagi keluarga tercinta di rumah. Mulai hari ini, Anda memiliki kekuatan super di tangan Anda. Satu solusi ajaib dan universal yang memberantas hama merusak sekaligus menghalau spora jamur ganas dalam satu semprotan segar. Ini adalah bukti bahwa bertani organik bukan hanya sebuah tren hijau, melainkan cara berkebun paling cerdas dan sangat efektif. Terima kasih banyak telah menemani kami menjelajahi rahasia hebat ini. Jika Anda menyukai solusi berkebun yang cerdas dan murah ini, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Pastikan untuk subscribe agar tidak tertinggal panduan menarik lainnya, dan bagikan video ini. Nah, sebelum Anda pergi ke halaman belakang, saya ingin bertanya kepada Anda. Tanaman bermasalah apa di rumah Anda yang akan menjadi pasien pertama untuk mencoba racikan ajaib organik ini? Tulis jawaban dan ceritakan keluh kesah kebun Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan membuat kebun Anda kembali indah tanpa setetes pun bahan kimia buatan.